Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, rabbul izzati wa rabbul jalal. Bi ni'matihi tatimmus salihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa, sahabat TVRI dimanapun Anda berada, jumpa lagi kita pada program Obrolan Hikmah. Sambil kita menanti waktu berbuka puasa, yuk sama-sama kita mengisi waktu kita dengan hal-hal yang positif. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Teman-teman sekalian, kalimat takbir yang kita dengarkan barusan adalah menjadi simbol kemenangan kita sesaat lagi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah sebab kita sudah akan berjumpa dengan bulan Syawal. Gema takbir kita akan mendengarkan dari seluruh pelosok dunia. Masya Allah. Teman-teman sekalian, sejatinya gema takbir yang kita dengarkan, yang kita ucapkan untuk menyambut kedatangan bulan Syawal, menyambut hari kemenangan, ada dua perasaan yang harus kita hadirkan. Yang pertama, perasaan bangga. Sebab kita telah menyelesaikan ibadah Ramadan. Kita telah melewati masa-masa ujian kita sebagai kaum muslimin, berpuasa pada bulan suci Ramadan yang akan menjadi penentu akan sikap kita di 11 bulan yang akan datang. Perasaan yang kedua yang harus kita hadirkan adalah perasaan kita berbahagia. Perasaan kita menyambut kedatangan bulan Syawal, Idul Fitri. Kita berbahagia karena kita telah menyelesaikan ibadah Ramadan kita. Tapi ternyata sahabat sekalian, kita perlu bersedih hati sebab Ramadan telah akan meninggalkan kita. Teman-teman sekalian, Ramadan akan selalu ada berputar, akan selalu menjumpai, tetapi menjadi pertanyaan besar untuk kita, apakah kita bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Maka yuk sama-sama kita membaca doa, Allahumma ballighna ila Ramadan. Ya Allah, ya Rabb, sampaikanlah kami, pertemukanlah kami pada bulan suci Ramadan di tahun yang akan datang. Teman-teman sekalian, Idul Fitri yang akan kita sambut adalah merupakan hari kemenangan kita. Hari yang amat suci yang perlu kita syukuri. Ya. Di hari Idul Fitri ini, semua kita lapangkan hati kita, fikiran kita. Mari bersama-sama kita menyambut Idul Fitri ini dengan hati yang bersih. Ada yang disampaikan oleh sahabat Ali radhiyallahu an. Beliau mengatakan, laisal id man labisal jadid, walakinnal id man ta'atuhu tazid. Bukanlah dikatakan hari raya Idul Fitri itu ketika dia mengenakan pakaian baru. Tetapi kata sahabat Ali, orang yang beridul fitri itu adalah ketika bertambah ketaatannya, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang kita harapkan teman-teman sekalian. Kita meninggalkan bulan Ramadan bukan berarti kita meninggalkan aktivitas-aktivitas yang baik pada kehidupan Ramadan itu. Akan tetapi di bulan Idul Fitri ini adalah menjadi start awal kita untuk menyambung, untuk melanjutkan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Jangan sampai di bulan Ramadan kita hanya rajin salat. Setelah itu tidak lagi kita salat. Jangan sampai di bulan Ramadan kita rajin bersedekah. Tetapi ketika sudah lalu Ramadan, kita tinggalkan kebiasaan baik itu. Maka dari teman-teman sekalian, nyatakan pada diri kita bahwa Idul Fitri yang kita lalui ini, yang kita hadapi adalah merupakan nikmat yang amat besar yang Allah berikan kepada kita. Bukan semata-mata kita membebaskan diri kita dari berpuasa. Bukan semata-mata kita mengekspresikan, saya capek berpuasa, saya capek salat. Bukan. Melainkan Idul Fitri ini adalah menjadi pembuktian awal kita. Apakah kita bisa betul-betul melanjutkan perjuangan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ketika Idul Fitri pada satu kisah yang disampaikan dalam kitab Duratun Nasihin, Nabi SAW ketika hendak berangkat menuju salat Id, Nabi melihat ada seorang anak yang tidak bergembira. Dia murung terlihat di ujung sana. Maka Nabi kemudian mendatangi anak tersebut dan berkata, "Wahai anak,
Kenapa kau tidak berbahagia seperti anak-anak yang lain? Tapi apa kata anak tersebut? Dan anak itu tidak mengetahui bahwa yang di depannya itu adalah Rasulullah SAW. Kata anak itu, bagaimana saya bisa berbahagia, saya senang, sementara hari ini saya tidak memiliki orang tua. Ayah saya telah menjadi syahid ketika dia berjuang bersama Rasulullah SAW, dan ibu saya saat ini sedang melantarkan saya. Mendengarkan kisah itu, Nabi SAW iba dengan anak itu dan dikatakan, apakah engkau mau Aisyah menjadi ibumu dan Muhammad menjadi ayahmu? Maka seketika itu begitu berbahagianya seorang anak itu, walaupun dia menjadi yatim, tapi ternyata Rasulullah mengangkat dia sebagai anak. Teman-teman sekalian, poin yang ingin saya sampaikan kepada kita semua pada hari ini adalah manfaatkan, jadikan momentum Idul Fitri ini untuk menyambung tali silaturahmi di antara kita, untuk memperbaiki hubungan kita dengan siapapun itu, baik dengan keluarga kita, sahabat kita, terlebih lagi kepada guru-guru kita. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan kita berjumpa di bulan suci Ramadan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, minal a'idina wal faizin. Semoga kita kembali menjadi orang yang suci dan beruntung. Taqabbalallahu minna wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.